selamat datang di Senyum Permata Podcast RSUD Sukamara. Seputar informasi menarik permasalahan kesehatan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Anita yang akan menjadi host di podcast kali ini. Tapi saya tidak sendiri karena saya ditemani salah satu narasumber kita yaitu Dr. Innocentius Adi Purnomo, spesialis penyakit dalam yang sering kita panggil dengan panggilan Dr. Ino. Beliau adalah salah satu spesialis yang ada di RSUD Sukamara. Selamat datang, Dok. Halo. Apa kabar, Dok? Baik, selamat siang semuanya sobat sehat. Iya, Kabar selamat sehat. baik ya. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini, Dok, kita akan membahas salah satu penyakit yang memang sudah menjadi momok di masyarakat Indonesia ya, Dok ya, yaitu penyakit tuberkulosis. Masyarakat sendiri itu biasa mengenal penyakit ini dengan sebutan TB atau TBC ya, Dok ya. Ya. Sebenarnya tuberkulosis ini sendiri dia sudah ada sejak kurang lebih 150 juta tahun yang lalu ya, Dok ya. Nah, berdasarkan laporan WHO tahun 2023, Indonesia ini menjadi negara tertinggi kedua dengan angka penderita TB terbanyak, di mana setiap jamnya ada 15 orang yang meninggal dunia. Nah, karena hal ini ini menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat kita ketahui, karena kita tahu juga tuberkulosis ini ternyata menular ya, Dok ya. Ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaannya ya, Dok ya. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya apa sih tuberkulosis ini, bagaimana penyakit ini, dan apa penyebabnya, Dok? Oke, ya baik. Jadi memang penyakit tuberkulosis ini yang seperti yang kita lebih sering tahu, dia menyerang ke paru-paru. Kita tahunya sebagai tuberkulosis atau TBC atau TB, itu sebutan biasa yang kita kenal di masyarakat. Dan memang sudah lama sejak Sudah dulu lama, ya, iya. memang sudah sejak dulu dan sulit untuk disembuhkan karena memang penyebarannya yang relatif cepat dan memang karena kerumunan orang banyak dan kita nggak tahu ada yang batuk atau enggak, ada yang kena TBC atau enggak, dan itu memang bisa menyebar melalui udara. Jadi memang dia cepat, dan jenis kumannya ini adalah kuman bakteri. Dan ini memang dia kuman yang unik. Kenapa unik? Karena dia itu memiliki sel dinding yang tahan terhadap lingkungan asam. Jadi dia bisa bertahan lama di dalam tubuh kita karena dia bisa memiliki sel yang tahan asam itu. Asam tadi ya. Nah, jadi memang untuk pengobatannya nanti kita akan bahas juga, itu akan sulit juga pengobatannya, terutama juga apabila memang orang-orang yang misalnya dia kurang edukasi, dia cenderung untuk nggak mau berobat. Itu yang bikin susah juga nantinya. Oke, kemudian adakah tanda dan gejala yang khas dari penyakit tuberkulosis ini sendiri, Dok? Oke, jadi untuk gejala itu berbeda-beda untuk jaringan mana yang terinfeksi nantinya. TBC yang kita tahu secara masyarakat awam taunya itu adalah TBC paru, tapi bukan hanya di paru saja. TBC juga bisa menginfeksi di organ lain, contohnya di saluran cerna, di dalam tulang, bisa juga di kelenjar, bisa juga yang kasus jarang itu bisa di selaput otak. Memang beda-beda ya. Nah, kita bahas sekarang yang di paru, karena memang itu yang masyarakat awam tahu, lebih sering terjadi juga. Kalau di paru biasanya batuk yang lama di atas 3 minggu. Di atas 3 minggu ya. Itu ciri khasnya ya, Dok ya. Biasanya memang batuk lama, batuk yang tidak sembuh-sembuh. Dia sudah berobat obat batuk biasa di warung, tapi dia masih batuk juga. Terus kadang disertai sesak napas. Batuk disertai sesak napas. Sesak napas, nyeri dada juga. Kadang juga batuknya itu ada batuk darah, keringat malam, sama satu lagi yang penting berat badan yang turun. Tiba-tiba turun itu ya, Dok ya. Turun drastis biasanya. Tapi itu turun drastisnya nggak nentu ya, Dok, berapa kilo? Enggak, jadi gini, memang tidak semua gejala itu harus ada. Ada, iya. Tapi ini gejala ini mengarah ke sana. Biasanya memang ada itu biasanya. Oke. Nah, kira-kira nih, Dok, dari masyarakat sendiri, siapa sih yang paling beresiko, yang paling rentan untuk terkena penyakit tuberkulosis ini? Apakah anak-anak, lansia, atau golongan orang-orang atau masyarakat yang memang punya penyakit penyerta seperti kencing manis atau HIV/AIDS gitu, Dok?
Jadi untuk kelompok yang rentan terkena penyakit Ya, TBC yang ini, paling beresiko. biasanya itu adalah ya eh, individu-individu yang sistem imunnya kurang bagus. Oh Kita iya, yang kita tahu lah ya, bayi anak iya. di bawah 5 tahun itu kan sistem imunnya belum Belum baik ya. berkembang secara sempurna. Terus juga untuk pasien HIV, karena kan HIV memang sistem imunnya Yang jatuh. diserang memang sistem imun Ya, ya. terus juga untuk pasien-pasien yang minum obat tertentu yang untuk menekan sistem imunnya. Contohnya untuk pasien yang transplantasi organ. Oh iya, Juga iya. yang pasien diabetes mellitus yang sakit gula itu juga memang cenderung untuk bisa terinfeksi sama TBC ini. Oh iya. Satu lagi, Iya. kayak kita, tenaga kesehatan, itu Oh juga iya, resiko tenaga tinggi. kesehatan Karena ya kita berisiko memang ya. di depan kan untuk menghadapi pasien-pasien, kita nggak tahu infeksi apa aja, jadi memang kita resiko Iya tinggi. betul-betul. Itu yang paling berisiko ya dok ya. Ah, Terus nih misalnya nih ada tetangga kita atau saudara kita atau teman-teman kerja kita yang memiliki tanda dan gejala yang dokter sebutkan tadi ya. Nah itu pemeriksaan apa saja yang diperlukan untuk mendiagnosis kalau memang kita tuh terkena tuberkulosis gitu, terkena TB gitu. Oke, jadi maksudnya untuk diagnosisnya seperti apa? Pemeriksaannya. Oke, jadi pertama nggak langsung serta-merta untuk melakukan lab ya. Iya. Jadi pertama sebagai masyarakat kita harus tahu gejala apa aja yang tadi disebutkan tadi, yang ada batuk lebih dari 3 minggu, sesak, batuk darah, berat badan turun, nyeri, ada keringat malam. Kalau misalnya ada seperti itu, segera berobat ke dokter. Nah, barulah nanti dokter akan periksa, melakukan pemeriksaan fisik, nanti didengarkan paru-parunya, misalnya ada bunyi-bunyi yang menandakan ada kemungkinan kecenderungan untuk infeksi, baru nanti dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya bisa di pemeriksaan darah, pemeriksaan dahak, Dahak ya. sama foto ronsen Iya, paru-paru. paru-paru. Nanti dari hasil itu akan didapat, oh ini ada gambaran ronsennya memang ke arah TBC atau memang penyakit infeksi paru biasa. lain Iya. ya. Tuh, jadi memang belum tentu untuk batuk lama itu belum tentu ke arah TBC, tapi memang cenderungnya ke sana. Oh gitu ya. Tapi memang harus ada pemeriksaan-pemeriksaan lain itu lagi ya, Ya, untuk untuk diagnosis menentukan ya. ya. Nah untuk pengobatan sendiri dok, kalau pengobatan TB untuk penderita TB ini sendiri, dia pengobatannya apa saja dok? Jadi memang yang mungkin masyarakat tahu ya, kalau obat TBC itu memang lama, iya memang benar lama, dan dia untuk sampai saat ini kita secara dunia memang pengobatan TBC itu 6 bulan minimal. Oh, jangka Minimal 6 waktunya bulan ya. ya. 6 bulan, dan itu pun bisa di atas 6 bulan, bahkan untuk kasus tertentu yang TBC yang bukan paru, di luar paru itu bisa sampai dengan 1 tahun. Dan kesulitannya memang bentuk obatnya juga yang besar. Yang besar-besar itu. Dan Dan biasanya lebih dari satu ya dok ya. lebih dari satu, itu tergantung dari berat badan dari pasiennya Pasien. sendiri. Jadi kalau misalnya contoh ya 50 kilo, dia bisa minum 1 hari itu 3 tablet. Oh Jadi iya, bayangin sebesar-besar segede itu, itu saya pernah lihat seginian itu kan dok. sebesar-besar gitu, dan dia harus minum 3 tablet, pasti pasien akan kesulitan dan nggak nyaman. Jadi ya salah satu caranya adalah dengan dia minum satu-satu. Jadi misalnya 1 tablet dulu dia minum, habis itu kurang lebih dia istirahat mungkin 5 menit, 10 menit, kalau udah mulai merasa nyaman, minum lagi tablet kedua, lalu tablet ketiga gitu. Terus jadi itu upayanya supaya bisa minum Minum obat yang besar-besar tadi itu 3 ya. tablet Bukan, ya. Upaya keduanya kan memang kan 6 bulan ya, minimal lagi. Nah, itu minimal pengobatan 6 bulan ya dok ya. Nah, kita aja, itu mereka masyarakat awam. Masyarakat awam. Kita aja yang nakes kalau misalnya sakit batuk biasa, yang obat antibiotik 1 minggu, kadang bisa lupa. Iya. Ya kan? Ini 6 bulan loh. Bayangkan tuh, 6 gimana bulan. itu caranya Pasti selama 6 bulan. kalau kita kan tahu ya, oh ini berikutnya akan kemungkinan seperti ini, berikutnya kemungkinan butuh obat ini, kan kita tahu. Kalau yang masyarakat awam kan mereka nggak ada bayangan, ini setelah bulan ini, bulan depan harus minum apa, kan mereka nggak ada Iya, bayangan. iya. Jadi mereka seperti yang kayak pasrah, yang kadang depresi juga mungkin karena obat yang lama itu. Jadi kita butuh orang pendamping minum obat. Iya, Motivasi pendamping minum dari obat keluarga ya. itu penting. PMO ya. Jadi
kita mesti edukasi juga keluarga bahwa ini penyakit yang bisa disembuhkan kalau minum obatnya rutin dan disiplin. Jadi peran dari keluarga, motivasi dari keluarga itu penting juga. Iya, pendampingnya ya, pendampingnya yang minum obat itu ya. Oke, nah dalam pengobatan TB itu sering kita dengar juga itu dok istilah resistensi obat ya. Tapi sebenarnya nggak cuma di pengobatan TB ya dok ya. Pengobatan penyakit lain juga kita sering dengar. Nah sebenarnya resistensi obat itu apa dok? Dan bahaya nggak sih kalau misalnya ada penderita TB itu yang sampai resisten obat? Oke. Jadi resisten obat itu istilah gampangnya adalah si kumannya yang biasanya dikasih obat A bisa mati, jadi pasiennya sembuh, tapi karena kurang disiplin, si kuman ini lama-lama jadi kuat, jadi kebal sama si obat A. Karena Jadi tadi kita nggak teratur minum. jadi si obat A nggak bisa lagi kita pakai, kita mesti cari alternatif obat B, obat C. Yang susah di obat TBC ini, yang obat lini pertama aja udah banyak. Udah banyak tuh ya. Lini kedua lebih Apalagi banyak ya. lagi dan lebih sulit didapat Iya, gitu. iya, agak sulit Gitu. ya. Nah, itu susahnya. Dan kalau ditanya bahaya atau enggak, iya bahaya karena yang jadi bahaya adalah kalau misalnya orang itu si pasien itu sudah menderita yang TBC resisten dan dia tidak menjalankan pola hidup sehat, dia tidak pakai masker misalnya dan dia nggak minum obat, dia menyebarkan si kuman TBC yang kebal itu, Ya, tanda resisten kutip tadi. kebal ya, resisten ke masyarakat yang lain. Jadi banyak masyarakat lain yang terinfeksi juga yang Akhirnya. kuman kebal itu. Itu yang bikin bahaya. Bikin Jadi bahaya. karena untuk obatnya sendiri itu tidak segampang yang obat pertama. Iya, bayangkan ya. Karena lini pertama tadi ya dok ada step-stepnya itu ya. Ya, Nah, untuk pencegahan penyakit TB sendiri ini untuk masyarakat sobat sehat semua ya, biar mereka tahu gaya hidup yang seperti apa sih dok yang bisa mencegah kita biar tidak gampang nih, biar terhindar dari penyakit TB ini. TBC, oke. Jadi seperti pepatah ya, mencegah jauh lebih baik daripada dibanding mengobati, mengobati. ya. Memang benar, karena khususnya untuk di TBC ini ya, kalau seseorang itu sudah terinfeksi penyakit TBC, si kumannya ini dia bisa menetap di dalam paru-paru dan bila tidak berobat, jaringan paru-parunya ini bisa rusak dan benar-benar rusak. Saya punya pengalaman itu di foto ronsen tuh benar-benar parunya tuh hilang satu karena rusak Iya. saking Gambaran ininya parunya ya dok ya. infeksinya. Dan kalau sudah seperti itu ya kita nggak bisa apa-apa, maksudnya sesak ya sesak, kita nggak bisa obati karena memang sudah rusak gitu loh. Jadi ya kita harus mencegah sebelum itu terjadi, kerusakan itu terjadi. Jadi untuk pencegahannya adalah ya gaya hidup sehat. Contohnya cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Terus makan makanan yang bergizi. Ya, jadi kalau misalnya ya tahu lah makanan bergizi kan 4 sehat 5 sempurna simpelnya ya. Iya. Atau kalau misalnya bingung pun bisa konsultasi juga ke gizi. Terus untuk olahraga yang rutin sama ya kalau misalnya nih kita lagi nongkrong sama teman-teman di suatu tempat, di restoran lah, di tempat makan kita nongkrong, terus kita lihat nih meja sebelah kita ada yang batuk-batuk. Ya jangan juga kita Ngejudge langsung ya itu. nggak, maksudku jangan juga kita lama-lama di situ. Oh ya. Kan ada yang batuk, jelas-jelas batuk. Jangan lama-lama di situ. Kan kita nggak tahu itu sakit apa. Oh ya. Tapi juga bukan artinya kita mengucilkan ya. Jadi beda. Jadi maksudnya ini untuk pencegahan bahwa kalau memang udah jelas-jelas ada yang batuk, kalau memang ada kesempatan kita untuk tidak di situ lama-lama, ya sebaiknya kita pindah misalnya. Tuh. Atau kalau misalnya kita tahu ada yang batuk dan pas si orang tersebut tidak pakai masker, kita yang pakai masker. Nah, ini seperti penjelasan dokter ya. Berarti kalau masyarakat kita sendiri kan pada nggak ngerti ini dok, banyak yang itu kena TB harus dikucilkan, jadi makan harus sendiri dan sebagainya. Okay. Nah menurut dokter tuh apa yang harus kita perhatikan untuk menghindari penularan ini dok? Okay. Jadi kata dikucilkan itu ya. Ya itu yang sedih ya. Kita nggak seharusnya mengucilkan pasien-pasien TBC karena ini dalam hal ini kita belum tahu ya TBC atau enggak ya.
Jadi kalau misalnya yang tadi kasus yang tadi misalnya ada yang batuk, itu kita sebaiknya memberikan edukasi juga ke orang itu bahwa batuk sebaiknya misalnya pakai masker atau cepatlah datang berobat ke dokter karena hal ini bisa diobati loh gitu. Jadi kan sebelum tambah parah diobati dulu. Jadi eh, pola pikirnya dibalik, jangan dikucilkan, justru kita harus membantu juga si orang itu untuk cepat sembuh, jadi tidak menyebarkan ke orang lain juga. Iya, kepada kalau ada teman-teman gitu ya dok ya, yang kebetulan ada ciri-ciri seperti itu ya, diingatkan untuk cepat-cepat berobat ya Ya, dok ya, ya. cepat-cepat periksa gitu ya. Nah, di Indonesia ini sendiri kan kita punya target eliminasi TB pada tahun 2035 ya, dan Indonesia bebas TB tahun 2050. Nah, ini yang terakhir ya dok ya. Oh, Apa pesan yang perlu diingat oleh sobat sehat semua di rumah ya terkait penyakit TB ini? oke. Jadi ya seperti ringkasan lah ya, karena juga pertanyaan terakhir. Jadi memang kalau misalnya untuk TBC kita harus tahu yang tadi gejalanya, kalau memang batuk lama yang tidak kunjung sembuh, disertai berat badan turun apalagi dengan sesak napas dan batuk darah, itu harus segera datang ke dokter karena untuk kepentingan diri sendiri juga, biar kita kan nggak nyaman juga kan kalau sakit seperti itu, jadi kita Iya. harus berobat ke dokter supaya sembuh. Dan kedua, peran kita terhadap masyarakat supaya kita tidak menularkan orang lain. Tuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu pencegahan penting. Jadi yang seperti tadi yang saya sebut untuk pola hidup yang sehat. Ya. Lalu pesan saya terhadap pasiennya sekarang, terhadap Pasien dulu, untuk pasien dulu. pasien yang sedang menjalani obat Menjalani TBC, pengobatan. tetap semangat karena ini hanya 6 bulan. Jadi maksudnya Hanya setelah 6 6 bulan. bulan ini kita bisa sembuh. Ya. Jadi terus disiplin minum obat, nanti tetap didukung dari keluarga, motivasi di keluarga. Setelah 6 bulan ini banyak yang sembuh, banyak kok yang memang setelah 2 bulan minum obat, dia sudah ada kemajuan Ada jauh kemajuan signifikan. dan Oke. dia bisa sembuh. Oke, terima kasih dok. Nah itu kesimpulannya sudah dibahas juga sama dokter Ino ya. Berarti saya tambahin sedikit ya dok ya, biar masyarakat, biar sobat sehat semua tahu pentingnya untuk saling mengingatkan ya sesama teman-teman, sama-sama keluarga, sama siapapun lah ya, kita saling mengingatkan aja karena memang tuberkulosis ini di Indonesia memang emang sudah dari dulu ya isunya ya, memang sangat sulit untuk dihentikan ya dok ya. Oke, dan apalagi itu salah satu penyakit menular ya lewat apa dok? Udara. Lewat udara Ya. ya. Jadi dia gampang banget dan dia tidak terlihat gitu ya dok ya. Dia Ya. menginfeksinya tidak terlihat gitu ya teman-teman sobat sehat. Tidak terasa podcast kita kali ini sudah selesai. Pertanyaannya sudah dijawab sedemikian baik oleh Dokter Ino. Terima kasih Dokter Ino sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih sudah sharing ilmu bersama kita semua di sini. Ya, untuk teman-teman sobat sehat semua, terima kasih juga sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like dan share buat masyarakat luas ya. Insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan podcast selanjutnya di Senyum Permata Podcast RSUD Sukamara. Salam sehat. Bye-bye.